sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Mbak Salma bisa Sebelum mengawali pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Baik, alhamdulillah sudah berdoa. Di sini Ibu akan mempresentasi apakah ada yang belum datang atau tidak datang karena sakit. Haji Bu. Iya. Ini, oke, Haji sakit ya. Iya. Ada lagi? Aldi. Aldi kenapa Mbak Salma? Bolos. Izatul masih pulang kampung katanya. Baik, di sini kalian apakah ada yang sudah tahu kita akan belajar tentang apa? Belum, Bu. Di sini kita akan belajar mengenai sejarah kelahiran Pancasila ya. Ya. Oke, Bu. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sejarah kelahiran Pancasila, terutama itu pada kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Lanjut, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita lalui di pertemuan kali ini. Yang pertama itu ada peserta didik mampu memahami kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Kemudian peserta didik itu mampu mengidentifikasi perumusan Pancasila oleh panitia 9. Kemudian yang terakhir itu peserta didik mampu memahami proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Namun sebelum poin 2 dan 3, pada pertemuan kali ini kita akan lebih khusus lagi mengenai kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Sebelum itu, memasuki pada materi pada hari ini, apakah ada yang tahu Pancasila itu apa? Ya Bu, Ya baik, Mbak Tika. Pancasila itu dasar negara, terus pandangan hidup bangsa juga. Oke, baik. Benar ya, apa yang dikatakan oleh Mbak Tika bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara, pandangan hidup bangsa maupun ideologi bangsa Indonesia, di mana Pancasila itu berfungsi sebagai falsafah dasar, kekuatan pemersatu bangsa, serta sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu bisa menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa, bermasyarakat maupun bernegara di Indonesia. Oke, lanjut. Kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai latar belakang pendudukan Jepang. Jadi sebelum adanya Pancasila itu, kita sudah tahu semua bahwa Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda maupun oleh Jepang. Dan kali ini kita akan membahas pendudukan Jepang, di mana diawali pada tanggal 8 Desember 1941 itu Jepang menyerang Pearl Harbor. Itu ditandai pecahnya Perang Pasifik. Kemudian dilanjut pada tanggal 8 Maret 1942, di mana Belanda itu menyerah pada Jepang di Kalijati, Jawa Barat. Di mana Belanda pada tanggal 8 Maret ini, karena Belanda menyerah pada Jepang, maka ditandai awal kedudukan Jepang di Indonesia. Pada awal kedudukan Jepang di Indonesia ini, awalnya Jepang disambut hangat oleh rakyat Indonesia, lalu dianggap sebagai saudara tua oleh rakyat Indonesia. Namun kenyataannya bahwa Jepang itu lebih kejam dari Belanda.
Jepang dan yang akan merujuk pada pembentukan BPUPK. Jadi pada tanggal 7 September 1944 kali ini Jepang menjanjikan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Terus lanjut pada tanggal 1 Maret 1945 di mana untuk memenuhi janji Jepang untuk kemerdekaan Indonesia, Jepang itu membentuk BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau bisa disebut Dokuritsu Shumbi Kyosakai. Jadi pembentukan ini memiliki tujuan untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi pada perjanjian awal, jadi janji kemerdekaan ini hanya ada di wilayah Jawa dan Madura saja. Namun pada tanggal 25 Juli itu Sumatera menyusul untuk kemerdekaannya. Lalu bagaimana sih struktur dan tugas BPUPKI? Yang pada tanggal 29 April pada tahun 1945 itu BPUPKI dilantik. Kemudian yang beranggotakan pada awalnya itu 62 anggota, di mana terdiri dari 60 anggota dari bangsa Indonesia, kemudian duanya dari rakyat Jepang atau tentara Jepang. Terus kemudian bertambah menjadi 76 anggota yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, yang kemudian BPUPKI itu melakukan sidang selama sebanyak 2 kali, yaitu pada sidang pertama BPUPKI itu melakukan sidang pada tanggal 29 sampai 1 Juni 1945. Kemudian yang akan dibahas pada sidang pertama itu membahas mengenai dasar negara. Kemudian lanjut pada sidang kedua BPUPKI itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945, itu membahas rancangan undang-undang dasar. Sebelum memasuki sidang pertama ini, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Sebelum itu kita akan lanjut karena jelas. Kita akan lanjut pada sidang pertama BPUPKI yang tadi telah sudah kita ketahui bahwa sidangnya itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di sini disebutkan bahwa ada 32 anggota yang menyampaikan pandangannya terhadap dasar negara, terhadap bentuk pemerintahnya seperti apa, serta aspirasi rakyat yang ingin rakyat Indonesia inginkan itu seperti apa. Jadi ini pada tanggal 29 Mei itu terdapat 12 orang. Kemudian dilanjut pada hari berikutnya, yaitu tanggal 30 Mei itu ada 9 orang. Terus dilanjut di hari berikutnya itu ada 14 Mei, ada 14 orang di tanggal 31 Mei. Kemudian lanjut pada tanggal 1 Juni itu 1 Juni itu ada 6 orang ya, untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap bentuk negara, pemerintahan, serta aspirasi rakyat Indonesia. Di sini dari sidang pertama ini sudah kita ketahui bahwa ada 3 tokoh terkenal yang bisa dianggap pencetus dasar negara. Ada yang tahu siapa saja? Siapa? Siapa yang tahu? Saya belum. Oke, betul. Ya nikah siapa?
yang terkenal dalam pembentukan dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini menyampaikan pandangannya itu pada tanggal 29 Kemudian yang kedua itu ada Supomo. Kalau Supomo ini menyampaikan pandangannya pada tanggal 31 Mei 1945. Kemudian yang terakhir itu ada Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan pandangannya mengenai dasar negara itu pada tanggal 1 Juni 1945. Di sini dari ketiga tokoh tersebut, apakah ada yang tahu sih apa aja prinsip dasar negara yang mereka usulkan itu apa aja? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Enggak tahu. Jadi Ibu jelaskan ya. Ibu jelaskan pada Muhammad Yamin itu. Jadi pada tanggal 29 Mei 1945, jadi Muhammad Yamin itu mengusulkan ada beberapa prinsip. Yang pertama itu prinsip kebangsaan, kemudian ada peri kemanusiaan, serta ada peri ketuhanan, kemudian ada kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 itu Supomo menyampaikan pandangannya mengenai dasar negara, yaitu ada beberapa. Yang pertama ada persatuan, kemudian ada kekeluargaan, kemudian ada keseimbangan lahir dan batin, serta musyawarah dan keadilan sosial. Dan dari situ pada pidato Soekarno 1 Juni 1945, Soekarno telah menjawab pertanyaan dasar negara dari Ketua BPUPK yakni Dr. Rajiman Diningrat, di mana pada sidang pertama itu beliau mengatakan dasar negara yang seperti apa yang rakyat Indonesia inginkan itu. Jadi pada pidato Soekarno itu beliau mengatakan ada 5 prinsip yang Soekarno usulkan pada sidang BPUPKI pada sidang pertama yang berbunyi itu kebangsaan, kemudian ada internasionalisme atau perikemanusiaan, kemudian ada musyawarah atau demokrasi. Terus yang keempat itu ada kesejahteraan sosial, kemudian yang terakhir yang kelima itu ada ketuhanan. Di mana kelima prinsip itu Soekarno beri nama Pancasila ya. Mungkin itu materi pada siang hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya sejauh ini? Belum. Kalau belum, kita mungkin akan masuk ke penugasan kelompok. Siap. Oke, Bu. Siap. Ya. Kita akan membagi kalian 2 kelompok saja ya. 2 kelompok. Jadi di sini Ibu akan menuliskan tugasnya.
Tugasnya membuat timeline. Buat timeline mengenai kelahiran Pancasila. Jadi tugasnya membuat timeline kelahiran Pancasila dalam sejarah BPUPK. Jadi Ibu akan mengetes bagaimana pemahaman kalian mengenai kelahiran Pancasila dalam sejarah BPUPKI. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Oke, Bu. Siap. Terima kasih. Kasih Bu. Nanti jika ada pertanyaan, masih bingung, bisa bertanya ya. Siap. Oke, Bu. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bingung? Udah, Bu, aman. Aman ya. Aman. Kelompok yang satu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Aman, Bu. Sudah bisa. Yang bisa? Ya. Ibu beri waktu 10 menit lagi ya. Ya Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Mungkin dari dua kelompok ini bisa perwakilan saja ya. Mau kelompok satu atau kelompok dua yang mau presentasi? Sama. Saya dong. Ya. Silakan Mbak Salma. Ini murid sama gurunya. Ya. Ya silakan Mbak Salma. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok 1. Yang pertama itu ada pada tanggal 7 September tahun 1944. Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Janji pertama Jepang untuk memerdekakan Indonesia di kemudian hari sebagai taktik untuk menarik simpati rakyat. Yang kedua itu ada pada tanggal 1 Maret 1945, itu ada pembentukan BPUPK oleh Jepang. Jepang resmi membentuk BPUPK atau yang dalam bahasa Jepangnya Tokotsu Shunbi Sosakai untuk wilayah Jawa dan Madura sebagai upaya persiapan kemerdekaan. Sudah Bu? Sudah. Oke. Beri pause. Oke, mungkin lembar kerjanya Ibu ambil ya, dikumpulkan. Oke. Mungkin pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Sebelum itu ada yang mau bantu buat membacakan kesimpulan pada siang hari ini? Neneng, Bu. Siap? Siapa? Nenek apa ada? Yo pingsut. Iya. Silakan. Kesimpulannya, BPUPK memainkan peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dalam suasana sidang yang demokratis. Lahirlah Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Nusantara. Pancasila adalah hasil dari perjuangan kolektif para tokoh bangsa dan menjadi
fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini. Cukup. Baik, terima kasih Mbak Neng. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, mungkin Mbak Salma bisa memimpin. Baik, sebelum kita mengakhiri belajar kali ini, kita sebaiknya terlebih dahulu berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sampai sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai bertemu di minggu depan ya. Ya.